Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat yang lagi nonton video ini. Jargon dulu deh biar semangat, ya nggak? Salam matematik cuy, semangkuy. Iya. Jadi kali ini kita akan bahas bab 6. Sebenarnya ini masih bab fungsi, tapi dipisah gitu ya. Jadi bab 6 kita tentang fungsi komposisi dan inverse. Tapi kali ini kita akan bahas fungsi komposisi dan fungsi komposisi aja. Nanti bakalan saya bikin playlistnya ya. Di akhir video akan saya tunjukkan playlistnya. Oke, di bab 6 ini sebelum kita kenalan sama fungsi komposisi, kita harus tahu dulu tentang aljabar fungsi. Nah, aljabar atau di beberapa buku itu operasi pada fungsi, ya enggak? Oke. Nah, kalau begitu, jadi ada beberapa 3 operasi gitu ya, 3 aljabar gitu ya. Ada yang pertama penjumlahan ya, seperti biasa, pengurangan, terus perkalian dan pembagian gitu ya. Sama aja nih gitu. Oh, ini salah nih, pengurangan harusnya. Nah, caranya gimana? Caranya kalau ditanyakan penjumlahan 2 fungsi, ya udah tinggal fungsinya dijumlahin aja keduanya. Pengurangan juga sama, fungsinya dikurangin aja semuanya gitu kan. Terus perkalian sama, pembagian sama. Nah, kita bakalan bahas tentang menentukan daerah asalnya nih. Nah, masih ingat tentang gabungan dan irisan. Nah, kan kalau ini domain fungsi penjumlahan itu adalah irisan dari kedua domain fungsi yang akan dicari. Nah, misalkan gini, oke, saya mau gabungan deh. Saya contohin dulu. Mungkin di sini ada yang ingat, ada yang lupa ingat, ada yang lupa sama sekali. Ya, misalkan saya punya bilangan atau himpunan bilangan itu 1, 2, 3. Yang pertama. Terus yang kedua, saya pengen berapa ya? 2, 4, 5 misalkan ya. Nah, saya tanya dulu, kalau gabungan dari 2 bilangan 2 himpunan itu jadinya gimana sih? Ayo, namanya gabungan pasti, ya kan? Pasti seluruh bilangannya kita tulis, ya enggak? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Gabungan kan? Kalau kita baris yuk digabung laki-laki perempuan misalkan gitu. Berarti campur kan tuh laki-laki perempuan semuanya di dalam satu barisan gitu kan? Sekarang kalau misalkan irisan gimana? Masih ingat tentang irisan? Ini kelas 8 SMP atau 9 SMP, saya lupa ya. Kalau irisan itu bilangan yang nggak sama. Jadi selain yang sama itu ditulis. Ini yang sama di sini ada bilangan berapa aja? 2. Oke. Berarti ya kan, bilangannya selain yang sama itu ditulis. Itu yang dimaksud dengan irisan. Berarti di sini 1, 3, 4, 5, ya enggak? Iya apa enggak? Ya. Jadi kalau irisan itu correct me if I wrong gitu. Kalau salah tolong koreksi di komentar ya. Jadi kalau irisan itu adalah 2 bilangan yang sama itu nggak usah ditulis gitu. Kok iya? Emang iya gitu kan? Nanti kita bakalan bahas di contoh soal ya. Kenapa nggak ditulis gitu. Nah, oke. Ini dimaksud dengan irisan, yang ini disebut dengan gabungan. Jadi kita akan pakai tentang irisan untuk menentukan daerah asal penjumlahan fungsi, pengurangan fungsi, dan seterusnya. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, biasanya soalnya begini. Oh iya, saya hampir lupa nih. Mungkin ada beberapa teman atau adik-adik atau siswa-siswi saya yang bertanya begini, fungsinya boleh apa aja Bu? Boleh apa aja Kak? Boleh apapun. Jadi fungsinya kan macam-macam fungsi. Udah belajar ya? Sebelumnya di video ini sudah dibahas tentang fungsi linear, kuadratik, polinom berderajat 2, dan frasional. Mungkin bisa dicek di pojok kanan atas. Nah, di sini pojok kanan atas. Fungsi itu ada beberapa kan? Ada yang fungsi linear gitu kan, berderajat 1, polinom gitu kan. Terus juga ada rasional, pecahan, dan
irasional atau akar gitu. Jadi fungsinya apapun, bebas, nggak harus fungsinya harus linear, enggak juga. Bisa polinom berderajat 2, misalkan kayak fungsi kuadrat, atau bisa juga berderajatnya 6, bebas ya. Itu yang dimaksud fungsi. Nah, di sini kan fungsinya berderajat 2 sama akar alias irasional gitu ya. Makanya kita tentukan nih fungsi-fungsi berikut. Oke, lanjut aja ya. Yang A f plus gx itu adalah penjumlahan dua fungsi, gitu kan? Ya udah tinggal jumlahin aja kedua fungsinya. Kalau kita jumlahin kedua fungsinya, ya hasilnya begini. Kenapa? Karena kedua fungsi ini berbeda, nggak bisa saling menjumlahkan. Makanya dia sampai sini. Kecuali kalau x plus 2 sama x misalkan. Fx, gx sama-sama dia fungsinya linear misalkan. Ya maka bisa dijumlahkan gitu. Fungsinya sama ya bisa dijumlahkan. Kalau fungsinya berbeda, ya nggak bisa gitu. Cuma sampai sini aja. Oke, kita kupas domainnya fungsi f dan domain fungsi g. Domain fungsi f itu adalah anggota bilangan real. Kenapa? Karena seluruh bilangan saya sampai terbata-bata nih ngomongnya. Seluruh bilangan berapapun ya, kalau dimasukin ke fx nih, itu ada nilainya meskipun nilainya nanti 0 atau negatif. Berarti fungsinya terdefinisi dong. Terdefinisi di mana? Di seluruh bilangan real gitu ya, punya nilai gitu. Nah, kalau domain G, fungsi G ini akar. Masih ingat tentang akar? Akar itu berarti ini X sebenarnya seluruh bilangan real. Cuma X-nya harus lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Apa yang terjadi kalau misalkan akarnya negatif, misal negatif 2? Apakah dia punya nilai? Enggak dong. Kenapa? Ya karena tidak terdefinisi. Emang ada akar min 2? Coba aja di kalkulator deh. Pasti nggak ada nilainya atau sintak error gitu ya. Makanya ini disebut imajiner. Nggak jelas nih bilangannya gitu ya. Makanya nilai akar negatif itu nggak ada gitu. Nah, kalau begitu berarti di sini X-nya lebih dari sama dengan 0. Tapi X itu sebenarnya bilangan anggota bilangan real. Begitu deh. Nah, kalau begitu irisannya apa dong? Ayo, saya kasih waktu berpikir nih sambil saya ngapus. Berarti kalau begitu domainnya apa nih? Apa domainnya? Udah kepikiran? Domain f plus g itu kan irisan ya. Saya tulis dulu. Domain f plus g itu adalah domain f irisan domain g. Masih ingat tadi irisan? Irisan adalah bilangan yang sama itu nggak usah ditulis. Ini kan sama nih, x anggota bilangan real sama x anggota bilangan real. Iya nggak? Berarti domainnya itu yang nggak ada yang sama nih. Berarti domainnya itu adalah, kok saya salah, X lebih dari sama dengan 0. X anggota bilangan real. Loh Bu, kok ditulis lagi X anggota bilangan realnya? Ya karena X-nya itu bilangan real mau berapapun gitu sebetulnya. Kalau misalkan saya nulisnya Bu boleh begini nggak? X lebih dari 0 aja. Ya boleh-boleh aja gitu, nggak masalah gitu. Berarti irisannya ya nilai X-nya nggak boleh lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Kayak gitu ya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa tanyakan di Instagram saya, ada di tentang channel ini, atau nanti saya tulis di kolom deskripsi. Insya Allah saya jawab. Oke, itu yang A. Yang B juga sama ya, sama aja gitu kan. Terus kalau perkalian gimana? Sama juga gitu. Cuma di sini bedanya tandanya aja. Kalau perkalian ya tinggal kaliin aja kedua fungsinya, hasilnya begini. Ya, sama aja kok. Terus kalau pembagian sama. Jadi domainnya ya irisan tadi gitu. Irisan dari kedua nilai fungsi. Kalau pengurangan tinggal kurangin aja. Ya udah hasilnya sampai sini. Perkalian gimana?
Berarti dari awalnya X kuadrat min 5 ya kan, dikali 2 akar X. Nah, tinggal kaliin aja tuh ininya ya, menghasilkan nilai ini. Terus kalau yang pembagian gimana? Ya udah tinggal bagi aja gitu kan. Ini kenapa bisa begini? Samakan penyebut. Jadi awalnya itu dia X kuadrat min 5 ya kan, per dibagi kan 2 akar X. Ini dipisah gitu. Karena kan sifat pembagian kalau misalkan ada A min B dibagi C, ini boleh dipisah kan? A per C min B per C gitu. Itu maksud yang nomor lagi yang poin D gitu. Ya udah, sederhanain bla bla, dapatlah segini ya. Ini difaktorin gitu. Udah ya. Simple untuk fungsi aljabar. Kita langsung ke fungsi komposisi setelah video ini. Jadi ini tentang fungsi aljabar.